Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Azahra. Saya dari kelas 1 SB dengan NIM 0625301040. Di sini saya akan menjelaskan soal mekanika rekayasa tentang gaya dalam, yaitu mencari reaksi gaya dalam dan gambar gaya dalam. Pertama-tama kita akan mencari reaksi perletakan. Yuk simak videonya. Baiklah, pertama-tama kita akan menguraikan soalnya terlebih dahulu agar mudah dihitung. Yang pertama kita uraikan dulu titik yang ada di B. Di titik yang ada di B itu ada gaya miring sebesar 14 kN dengan sudut 30 derajat. Nah, di sini kita akan menguraikan titik yang ada di B, yaitu titik gaya miring. Kita uraikan menjadi gaya vertikal atau pesin. Nah, pertama kita cari dulu P sin 30 derajat dikali 14 kN sama dengan 7 kN. Terus kita mencari P cos-nya atau gaya horizontal. P cos 30 derajat dikali 14 kN sama dengan 12,12 kN. Kita pindahkan ke gambar. P sin-nya 7 kN, P cos-nya 12,12 kN. Selanjutnya kita uraikan beban merata. Beban meratanya kita bagi 2 dulu. Beban merata itu Q besar ya, mengarah ke bawah. Cara mencari Q besar yaitu Q kecil dikali jarak dari Q kecil ini adalah 6. Jadi Q-nya 24 kN per meter dikali 6 meter sama dengan 144 kN. Nah, yang pertama kita cari dulu titik A. Ini kan di titik A ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu ada dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Reaksi horizontal mengarah ke kanan dan reaksi vertikal mengarah ke atas. Lalu ada titik E. Titik E ini ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu ada satu reaksi, yaitu reaksi vertikal mengarah ke atas. Kalau gambarnya sudah diuraikan seperti ini, selanjutnya kita akan mencari reaksi perletakan. Pertama kita mencari dulu sigma H atau sigma horizontal. Nah, sigma horizontal di sini ada RHA dan P cos. Sigma H sama dengan 0. RHA karena ke kanan dia plus. Terus P cos-nya mengarah ke kiri, jadi dia min sama dengan 0. RHA, nah P cos-nya tadi itu 12,12 kN
sama dengan 0. Kita pindah ruas menjadi RHA sama dengan 12,12 kN. Itu mengarah ke kanan. Nah, sekarang kita akan mencari sigma momen. Di sini saya akan mencari sigma momen di A, di mana sigma momen di A itu dimulai dari reaksi E. Di mana sigma momen A sama dengan 0. Nah, dari gambar kan kalau reaksi E ke reaksi A itu berlawanan jarum jam, jadi min RVE dikali jaraknya ke A, dari E ke A itu ada 16 meter, jarak seluruhnya ya 16 meter. Terus ada titik Q. Titik Q ini mengarah ke reaksi H, itu searah jarum jam, jadi dia plus Q dikali jaraknya itu ada 11 meter. Terus ada pesin itu mengarah ke reaksi A, searah jarum jam juga, jadi plus pesin dikali 5 meter sama dengan 0. Kita tulis lagi min RVE dikali 16 meter. Terus kita masukkan Q-nya tadi itu 144 kN dikali 11 meter ditambah pesinnya tadi ya, itu 7 kN dikali 5 meter sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi min RVE dikali 16 meter. Nah, 144 kN dikali 11 meter itu hasilnya 1000 plus 1584 kN dikali meter. Terus 7 kN dikali 5 meter itu plus 35 kN dikali meter sama dengan 0. Kita tulis lagi min RVE dikali 16 meter ditambah hasil dari 1584 ditambah 35 itu 1619 kN dikali meter. Nah, sekarang kita pindah ruas ya. Min RVE sama dengan 1619 kN dikali meter per 16 meter itu hasilnya 101,1 kN mengarah ke atas. Nah, selanjutnya kita akan mencari sigma vertikal, di mana ada sigma vertikal itu ada RVA yang mengarah ke atas, pesin yang mengarah ke bawah, Q yang mengarah ke bawah, dan RVE mengarah ke atas. Kita tulis sigma vertikal sama dengan 0. RVA nya tadi kan plus. Nah, pesinnya tadi ke bawah jadi min pesin, Q nya tadi ke bawah jadi min Q, terus RVE nya tadi mengarah ke atas jadinya plus RVE. Nah, karena RVA nya belum ada, kita tulis ulang. Pesinnya tadi itu 7 kN, Q nya tadi 144 kN,
Terus RPI-nya tadi 101,1 kilonewton. Nah, kita tulis lagi RVA 7 kilonewton dikurang 144 kilonewton ditambah 101 kilonewton, itu hasilnya min 49,9 kilonewton. Kita pindah ruas, RVA sama dengan positif 49,9 kilonewton mengarah ke atas. Selanjutnya kita masukkan dulu RHA-nya tadi itu ada 12,12 kilonewton. Terus RVI-nya ada 101,1 kilonewton. RVA-nya 49,9 kilonewton. Setelah mencari sigma momen A dan sigma vertikal, kita akan mencari kontrolnya. Sigma V sama dengan 0. RVA-nya tadi kita masukkan min P sin min Q plus RVE. RVA-nya tadi kan 49,9 kilonewton min 7 kilonewton itu P sin, Q-nya itu min 144 kilonewton ditambah 101,1 kilonewton sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 0, itu kontrolnya seimbang. Selanjutnya kita akan mencari gaya dalam. Nah, gaya dalam kita mulai dari potongan AB. Kita gambar dulu. Potongan AB itu selanjutnya kita akan mencari gaya dalam. Kita akan mencari di potongan AB terlebih dahulu. Kita gambar dulu. Di potongan AB itu ada nilai, ini jaraknya dari A ini 0 lebih kecil dikali lebih kecil, ini jarak A ke B itu 5. Kita mulai dari kiri. Selanjutnya kita gambar dulu. Di potongan AB itu ada reaksi horizontal RHA dan ada reaksi vertikal RVA. Jaraknya itu X. Terus di titik B itu ada reaksi vertikal atau DX dan ada gaya normal yaitu NX, ada MX nya juga. Sekarang kita akan mencari gaya normalnya atau NX. Gaya normalnya di sini. Selanjutnya kita akan mencari gaya lintang atau DX. Gaya lintang itu sama dengan sigma vertikal sama dengan 0.
Sigma vertikalnya di sini ada RVA dan ada dx. Karena dx-nya ke bawah jadi min dx sama dengan 0. RVA-nya itu 49,9 kilonewton, min dx sama dengan 0. Kita pindah ruas, dx sama dengan 49,9 kilonewton. Di sini kita akan mencari momen atau mx. Jadi sigma momen sama dengan 0. Kita lihat di sini yang bisa berotasi ke mx itu hanya RVA. Jadi RVA ke atas jadi plus, ke kanan searah jarum jam jadi plus RVA. Ini kita ketemu lagi sama jarak atau x, kita kali x terus dikurang mx sama dengan 0. Kita tulis lagi RVA nya tadi 49,9 kilonewton dikali x. Ini tadi kita pindah ruas ya, mx nya jadi mx sama dengan 49,9 kilonewton. Karena di sini potongan AB itu ada 0 dan 5, kita cari x nya itu, kita ganti x nya ini menjadi 0 dan 5. X sama dengan 0 itu 0. X sama dengan 5 itu 249,5 kilonewton dikali meter. Nah, selanjutnya kita akan membuat momen dari potongan BC. Karena kita ngambil dari kiri, jadi potongan AB. A dengan B itu ikut hingga C. Kita gambar dulu. Potongan BC. Nah, karena potongan BC itu masuk dari ABC, jadi potongan A5, potongan B ke C itu ada 3 meter, jadi 5 ditambah 3 itu 8 meter, jadi 5 lebih kecil dikali lebih kecil 8. Kita mulai dari kiri. Nah, kita gambar dulu. Di sini ada RHA-nya 12,12 kilonewton. Nah, karena di B ini ada P cos dan P sin, kita gambarkan. P cos-nya itu 12,12 kilonewton, P sin-nya itu 7 kilonewton. Nah, di sini itu ada nilai dx mengarah ke bawah, ada nilai nx itu mengarah ke kanan, dan ada nilai mx. Jaraknya itu x. Nah, di reaksi A tadi ada reaksi vertikalnya atau RVA. RVA-nya tadi 49,9 kilonewton. Selanjutnya kita akan mencari gaya normal. Gaya normal atau gaya horizontal. Nah, di sini gaya horizontalnya itu ada RHA
mengarah ke kanan, jadi dia positif. Ada lagi P cos, P cosnya mengarah ke kiri ya, P cos mengarah ke kiri, jadi min P cos. Terus ada lagi NX, NX nya mengarah ke kanan, jadi plus NX sama dengan 0. RHA nya tadi itu 12,12 kilonewton, min P cos nya tadi itu 12,12 kilonewton juga, plus NX sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, jadi NX sama dengan 12,12 kilonewton dikurang 12,12 kilonewton itu sama dengan 0. Jadi NX nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari gaya lintang atau DX. Gaya lintang itu sama dengan gaya vertikalnya. Jadi sigma vertikal sama dengan 0. Di sini sigma vertikalnya itu ada RVA dan P sin. Jadi karena RVA-nya mengarah ke atas, dia plus RVA. Nah, selanjutnya itu P sin. Karena P sin-nya mengarah ke bawah, jadi min P sin. Di sini ada lagi sigma vertikalnya itu dx. Karena mengarah ke bawah, jadi min dx sama dengan 0. Kita pindahkan ruas agar mudah dihitung. Dx sama dengan RVA nya tadi itu nah, setelah ini kita masukkan nilainya. RVA itu tadi 49,9 kilonewton dikurang P sin-nya itu 7 kilonewton min dx sama dengan 0. Kita pindahkan ruas menjadi dx sama dengan 49,9 kilonewton dikurang 7 kilonewton sama dengan 49,9 dikurang 7 itu 42,9 kilonewton. Jadi dx nya itu adalah 42,9 kilonewton. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen, di mana sigma momen tadi itu kan ada di potongan AB. AB nya itu karena di sini ada X, jadi jarak sebelumnya itu kan X, jadi X min 5. Jarak ke A ke B itu 5, jarak sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen. Sigma momen sama dengan 0. Kita lihat di sini yang bisa berotasi ke momen itu ada RVA. RVA nilainya 49,9 kilonewton. kilonewton. Terus kita kalikan jarak dulu, kali jarak atau X. Terus di sini ada P sin yang berlawanan jarum jam, jadi min 7 kilonewton itu nilai P sin. Terus kita kalikan lagi dengan jarak sebelumnya X min 5. Kita kurang mx sama dengan 0. Karena mx nya itu berlawanan jarum jam. Kita pindah ruas, mx sama dengan 49,9 kilonewton dikali x. Nah, 7 dikali x itu sama dengan min 7x kilonewton
plus 7 min 7 dikali min 5 itu plus 35, jadi plus 35 kilonewton sama dengan 0. Karena di potongan BC itu dia nilainya 5 dan 8, jadi kita ganti X-nya ini dengan 5 dan 8. Jadi dimana X sama dengan 5 itu hasilnya 249,5 kilonewton meter. Terus X sama dengan 8 itu hasilnya 378,2 kilonewton kali meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan DE terlebih dahulu. Kenapa DE terlebih dahulu? Kenapa tidak CD? Agar tidak terlalu banyak memasukkan potongannya. Kita akan mencari potongan DE. Potongan ED, dimana potongan ED itu jarak E itu 0 dan D itu 2, jadi 0 lebih kecil dikali lebih kecil 2. Kita mulai dari kanan. Kita gambar dulu ya. DE ini X, jaraknya X, DX nya ke bawah, MX nya ke kanan. Ini RPE nya tadi itu ke atas, nilainya 101,1 kilonewton. Nah, di potongan ED ini tidak ada gaya horizontalnya. Kita tulis gaya normal atau gaya horizontalnya. Karena tidak ada, jadi NX nya sama dengan 0. Kita cari yang kedua, kita cari di gaya lintang. Gaya lintang atau DX. Sigma V sama dengan 0. Nah, di momen ini kan tadi itu ada yang bisa berotasi, itu ada RVE. Nah, RVE nya itu plus RVE, nah dikalikan jarak dikurang NX sama dengan 0. RVE nya itu 101,1 kilonewton dikali jarak dikurang NX sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, MX sama dengan 101,1 kilonewton dikali X. Karena di sini dia minta 0 dan 2, jadi X sama dengan 0 itu nilainya 0. X sama dengan 2 itu hasilnya 202,2 kilonewton kali meter. Jadi kita sudah mencari potongan ED. Selanjutnya kita akan mencari potongan berikutnya. Selanjutnya di sini kita akan mencari potongan CD. Karena tadi sudah mencari di potongan DE,
Potongan CD-nya kita mulai dari kanan. Potongan CD itu nilainya 2 lebih kecil dikali potongan C itu 6 ditambah 2 jadi 8. Nah, kita mulai dari kanan. Kita gambar dulu. Jaraknya X. Di potongan CD ini ada reaksi vertikal atau RFE-nya. Ada reaksi DX dan ada MX. Nah, di potongan CD ini ada jarak sebelumnya itu X min 2. Nah, ini nilai Q-nya itu 24 kN kali M. Nah, nilai RFE-nya itu tadi 101,1 kN. Sekarang kita cari gaya normalnya. Gaya normal atau NX. Nah, karena di potongan CD ini tidak ada gaya normal, jadi NX-nya gaya normal atau gaya horizontal, jadi NX-nya sama dengan 0. Gaya lintang. Di sini kita akan mencari gaya lintang atau DX. Gaya lintang di sini itu ada DX RVE. Terus ada nilai Q-nya, karena Q-nya ke bawah itu bernilai plus 24 kN dikali meter. Nah, di sini juga ada jarak sebelumnya itu X min 2. DX-nya ke bawah jadi min DX sama dengan 0. RFE-nya itu min 101,1 kN ditambah 24 kN kali meter dikali jarak sebelumnya min 2 min DX sama dengan 0. Kita pindah ruas. DX sama dengan min 101,1 kN ditambah 24. Nah, 24 dikali X itu 24 X kN per meter di plus 24 dikali min 2 itu hasilnya min 48 kN kali meter, itu sama dengan 0. Nah, karena di sini di potongan CD itu nilai jaraknya itu 2 dan 8, jadi kita misalkan X-nya X2 itu sama dengan min 53,1 kN. X sama dengan 8 itu sama dengan 90,9 kN. Selanjutnya kita akan mencari momen atau MX, dimana sigma momen itu sama dengan 0. Nah,
Di sini yang bisa berotasi, ke momen itu ada RFE. RFE-nya ke atas, jadi nilainya itu plus dikali jarak. Nah, karena Q-nya ini ke bawah, jadi min Q terus kita kalikan jarak sebelumnya itu X min 2 dikali, nah karena Q ini, nah selanjutnya kita akan mencari sigma momen, di mana sigma momen itu sama dengan 0. Nah, yang bisa berotasi ke sigma momen itu ada RPE. Karena sigma momen itu kebalikan, jadi yang harusnya min jadi plus, min RPE plus R. Nah, yang bisa berotasi ke momen itu ada RPE plus RPE dikali X, terus ketemu lagi Q, karena Q ke bawah jadi min Q dikali jarak sebelumnya itu X min 2 terus dikali setengah. Kenapa setengah? Karena Q itu beban merata yang dibagi 2. Terus kita tulis lagi jarak sebelumnya X min 2 min MX sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, MX sama dengan RVE-nya itu 101,1 kN dikali X dikurang Q-nya tadi 24 kN per meter, kita bagi 2 itu menjadi 12 kN per meter, terus dikali X min 2 dikali X min 2 itu menjadi X min 2 kuadrat kilonewton per meter. Nah, sekarang kita misalkan X ini menjadi, karena potongan CD itu nilainya 2 sampai 8, jadi kita ibaratkan X sama dengan 2 itu nilainya 202,2 kN kali meter. Nah, X sama dengan 8 itu nilainya 376,8 kN kali meter. Jadi ini dia hasil potongan CD dari gaya normal, gaya lintang, dan momen. Sekarang kita mencari momen maksimum, dimana momen maksimum itu dx sama dengan 0. dx sama dengan nilai RVE-nya itu tadi 101,1 kN. Ketemu lagi dengan Q-nya ke bawah jadi min 24 kN per meter dikali X. Jadi kita pindah ruas, X sama dengan 101,1 kN per 24 kN per meter, itu hasilnya 4,21 kN per meter. Terus kita cari momen maksimum.
dimana momen maksimum itu ada RVE nya itu 101,1 kN dikali X dikurang 12. Kenapa 12? Karena Q-nya 24 itu dibagi 2 itu menjadi 12 kN per meter dikali X pangkat 2. Kita lihat di momen yang tadi ya. Nah, kita ganti 101,1 kN. X nya ini dimana itu tadi 4,21 kN per meter dikurang 12 kN per meter dikali 4,21 kN per meter kuadrat. Hasilnya 212,941 kN kali meter. Sekarang kita akan menggambar gaya dalam dari soal. Pertama-tama kita buat dulu garisnya sepanjang 16 meter. Ini diskalain aja ya. Nah, pertama-tama kita gambar gaya normalnya dulu. Tadi kan gaya normalnya itu panjangnya sebesar 49,9, dia positif. Jadi kita gambar sepanjang sebesar 49,9. Kita pakai skala. Nah, terus dia berjalan sampai titik B. Itu 5 meter. Nah, lalu karena dia berhenti di titik B, dia turun ke bawah sebesar 49,9. Ini gaya normalnya ya, sebesar 49,9 kN. Dia bernilai positif karena dia gambarnya ke atas dan bernilai positif. Sekarang lanjut di gaya lintang. Sekarang lanjut digambar gaya lintang untuk gaya dalam. Pertama-tama itu di titik A kan RVA-nya 49,9 kN. Kita gambar sebesar 49,9 kN. Terus berjalan sampai ke titik B. Nah, sudah di titik B itu kan ada pesinnya 7. Jadi kita turun sebesar 7 kN. Sudah, dari titik B ke C itu ada nilainya. Nah, habis diturun di gaya vertikal sebesar 7 tadi, kita berjalan lagi ke C. Dari B ke C. Nah, karena di C itu dari B ke C itu ada gaya normal, jadi dia turun
karena dari B ke C itu ada gaya normalnya, jadi dia turun. Nah, dia turunnya sebesar 42,8 kilonewton. Nah, kita lihat lagi dari D ke E. D ke E itu ada nilainya, ada nilai gaya lintangnya itu min 101,1. Jadi dia gambarnya itu ke bawah. Sebesar min 101,1. Nah, kita berjalan dari E ke D itu sebesar 4,21. Dari mana 4,21? Itu dari nilai Mx C, dari titik C ke D. Ini tadi bernilai 49,8, bernilai positif. Dia bernilai positif. Ini dari B ke C itu 42,8 kilonewton. Dari C ke D 42,8 kilonewton juga. Nah, ini panjangnya dilihat dari nilai Mx-nya bernilai 4,21. Ini min, karena gambarnya ke bawah, bernilai min 101,1 kilonewton. Jadi ini adalah gambar gaya lintang dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan menggambar momen pada gaya dalamnya. Nilai A ke B itu 249,1 kilonewton kali meter. Nah, karena momen itu kebalikan, dia plus, maka gambarnya itu ke bawah sebesar 249,1 kilonewton. Terus dari titik B ke C itu nilainya 376,8 kilonewton kali meter. Kita tarik lagi garisnya sebesar 376,8 kilonewton. Sudah. Karena di titik C dan D itu ada beban merata, kita gambar dari ED dulu. ED itu nilainya sebesar 202,2 kilonewton. Sudah. Nah, sekarang kita gambar momen di titik D ke C. Nah, karena dia ada beban merata, maka kita buat garisnya menjadi lengkung sebesar 415,7 kilonewton. Nah, kita tulis dulu A ke B itu nilainya 249,1 kilonewton dikali meter. B ke C itu nilainya 376,8 kilonewton kali meter. C ke D itu nilainya 415,7 kilonewton dikali meter. Nah, dari D ke E itu sebesar 202,2 kilonewton kali meter. Ini positif.
semua. Dia bernilai positif karena hasilnya positif, dan gambarnya ke bawah karena momen itu kebalikannya. Jadi ini dia gambar gaya dalam dari soal tersebut. Baiklah, sekian penjelasan video mata kuliah Mekanika Rekayasa tentang mencari soal reaksi, gaya dalam, dan membuat gambar gaya dalam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.